Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pengajian ilmu tajwid. Kita pada hari ini sampai pada kelanjutan pembahasan tentang mad lazim. Nah, sekarang bacaan berikutnya adalah beberapa penjelasan. Pertama, penjelasan tentang ciri-ciri mad lazim harfi. Ciri-ciri mad lazim harfi adalah madnya terdapat di dalam huruf permulaan surat-surat Al-Quran. Sehingga ada istilah itu yang sudah populer ya, fawatihus suwar ya, pembuka-pembuka surat. Yang hijaiyahnya terdiri dari 3 huruf. Huruf tengah berupa huruf mad, dan huruf ketiga mabni sukun. Ya, umpamanya sin ya, 3 huruf. Huruf tengahnya adalah mad, kemudian huruf akhirnya itu sukun mabni. Ya, seandainya diwasalkan ya sukun ya. Ciri-ciri seperti ini terdapat pada 8 huruf. Oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dikumpulkan dalam kata-kata kam asalin naqas. Ini yang penting, ada kata-kata yang mengumpulkan 8 huruf yang menjadi pembuka surat yang disebut sebagai mad lazim harfi. Ada juga yang mengganti dengan kata-kata naqasa asalukum ya. Kalau kam asalin naqas, berapa madu yang berkurang ya. Kalau naqasa asalukum, berkurang madumu berkurang. Dari 8 huruf itu ada juga huruf-huruf yang dipanjangkan dengan isba' tanpa khilaf. Sekali lagi, makna daripada isba' itu adalah mengenyangkan. Maksudnya adalah memanjangkan sampai ukuran terpanjang, yaitu 6 harokat. Ya, jadi ada yang dipanjangkan dengan isba' atau tul ya, tanpa ada khilaf, baik dalam keadaan wasal maupun waqaf. Kecuali huruf mim di awal surat Ali Imran apabila disambung dengan lafadz sesudahnya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau mim Allah dibaca pendek ya. Masalah ini sudah dijelaskan ketika membahas tentang ukuran panjang mad lazim. Adapun huruf yang ke-8 yakni ain, yang ada pada pembuka surat Maryam dan surat Asy-Syura, ain sin qaf itu ya. Asy-Syura bukan Asy-Syu'ara ya. Maka boleh dibaca dengan 2 alternatif, 2 wajah, yaitu tawassut dan isba'. Hal ini juga sudah dijelaskan di depan ya. Jadi ain sin qaf, yang ain harus 6, yang ain boleh 6 boleh 4, yang sin dan qaf harus masing-masing 6 ya. 3 fa ya ain sad, kalau kafnya itu harus 6, ha ya itu mad tabi'i harfi, bukan mad lazim ya. Karena setiap mad lazim ya mesti panjangnya 6, kecuali ain ya.
boleh 6, boleh 4. Shotnya harus 6. Hal ini juga sudah dijelaskan di depan. Kesimpulan, huruf hijaiyah yang ada pada pembuka surat itu berjumlah 14 yang terkumpul dalam kata-kata silhu suhairon man qata'aka dashtahar. Ya, keempat huruf itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Ke-14 huruf itu dapat dibagi menjadi 14 kelompok. Yang pertama, kelompok hijaiyahnya terdiri dari 3 huruf, huruf tengahnya berupa huruf mad. Jumlah hurufnya ada 7 yang dikumpulkan dalam kata-kata kam asalin naqas atau naqasu asalukum kecuali ain. Kelompok ini dipanjangkan dengan 6 harokat sebagaimana telah dijelaskan di depan. Yang kedua, kelompok yang hijaiyahnya terdiri dari 3 huruf. Huruf tengahnya berupa huruf ain, yaitu berupa huruf ain. Dan pembuka surat yaitu pada surat Maryam dan surat Asyura. Di atas sudah dijelaskan bahwa panjangnya boleh 2 alternatif, yaitu tawassut atau isba. Tawassut itu 4 harokat, isba itu 6 harokat. Ya, istilah-istilah ini supaya difahami karena itu banyak dipakai di buku-buku tajwid ya. Kata-kata isba, kata-kata tul ya. Yang ketiga, kelompok huruf hijaiyahnya terdiri dari 2 huruf. Huruf keduanya berupa huruf mad seperti ya dan alif ya. Jumlah huruf kelompok ini ada 5 yang dikumpulkan dalam kata-kata hayun tohur. Kelompok ini dipanjangkan dengan panjang mad tabi'i saja. Jadi tidak asal pembuka surat itu semua hurufnya adalah mad lazim, tidak. Yang dipanjangkan 2 harokat itu mad tabi'i. Ada yang masalah terlalu salah, yaitu mengatakan bahwa mad lazim itu ada mukhaffaf ada musaqqal. Yang musaqqal itu panjangnya 6 harokat, yang mukhaffaf itu 2 harokat. Seperti yasin, ya itu mukhaffaf, sin itu musaqqal. Ini belakrak ya. Jadi yang benar seluruh mad lazim itu 6 harokat, hanya ain saja yang bisa 5, bisa 6, bisa 4 ya. Yang 2 harokat itu bukan mad lazim, walaupun termasuk fawatihus suwar. Jadi hayun tohur, ha ya to ha ra, di mana ini oleh sebagian ahli tajwid diberi julukan mad tabi'i harfi ya. Nomor 4, kelompok yang huruf hijaiyahnya terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya tidak ada huruf mad. Hurufnya ada 1, yaitu alif. Yang demikian ini tidak ada panjangnya sama sekali. Selanjutnya ini ada penjelasan yang cukup menarik yang jarang kita dapatkan, yaitu tentang tingkatan mad, tingkatan kekuatan ya.
mana yang dianggap lebih kuat, mana yang dianggap lemah, ya. Jadi kita ikuti keterangan ini. Tingkatan-tingkatan mat dapat terpaut seiring dengan keterkaitan sebab-sebabnya dari segi kuat dan lemahnya. Apabila sebabnya kuat, maka matnya menjadi kuat. Sebaliknya, apabila sebabnya lemah, maka matnya menjadi lemah. Tingkatan-tingkatan mat dilihat dari segi kuat dan lemahnya, dan lemahnya sebab itu ada 5, berurutan dari atas ke bawah. Terkuat adalah mat lazim, bahasa Arab lazim itu bermakna tetap, ya, tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Sepertinya wajib dengan lazim itu kuat lazim. Ya, tertinggi adalah mat lazim. Ranking berikutnya mat wajib muttasil. Ranking berikutnya mat arid lis sukun. Ranking berikutnya mat jaiz munfasil. Ranking kelima mat badal. Berikut ini penjelasannya. Mat lazim dianggap sebagai mat yang paling kuat karena keaslian sebabnya, yaitu tetapnya sukun, ya, baik ketika wasal maupun waqaf. Berbeda dengan mat arid, ya, sukunnya kan hanya kalau waqaf, ya. Dan karena kumpulnya mat dengan sebabnya dalam satu kalimat. Jadi mat dan huruf yang bertasdid atau sukun itu dalam satu kalimat. Dan karena kumpulnya mat dengan sebabnya dalam satu kalimat atau dalam huruf. Maksudnya dalam huruf itu ya seperti lam mim, itu kan bukan disebut kalimat-kalimat tapi disebut huruf-huruf, ya. Dan karena tetapnya mat dalam ukuran panjang 6 harokat. Jadi 3 sebab itu, ya. Sebabnya, sukunnya asli. Kemudian pertemuannya dalam satu kalimat. Dan karena ukuran matnya tidak ada pendapat-pendapat, ya. Semuanya kompak 6 harokat. Adapun mat wajib muttasil menduduki tingkatan kedua karena keaslian sebabnya, yaitu hamzah. Dan karena kumpulnya mat dengan sebabnya dalam satu kalimat. Hanya saja ukuran panjangnya diperselisihkan. Kalau diperselisihkan ini di dalam riwayat Hafiz, itu mat wajib itu bisa 4, dan ini 4 harokat, ya, dan ini wajah yang terkuat, arjah, unggul, lebih unggul, ya, bisa 5 harokat. Berarti ada perselisihan, ya. Kalau lintas kiroat, yakni kiro sab'ah, kiro asyara, arba'at asyar, itu ya semakin banyak perselisihan, ya. Mat wajib itu ada yang memanjangkan 4 harokat, ada yang 5, ada yang memanjangkan 6 harokat. Seperti riwayat Imam Warash dan qiraat Imam Hamzah, ya. Adapun mat arid sukun menduduki tingkatan ketiga karena berkumpulnya mat dengan sebabnya, yaitu sukun dalam satu kalimat, akan tetapi sukunnya tidak asli. Ya, tidak asli itu karena sukun itu datang apabila waqaf, ya. Kalau wasal ya tidak ada. Dan ukuran matnya diperselisihkan antara isba' 6 harokat atau tawassud 4 harokat dan qasar 2 harokat. Mat jaiz munfasil menduduki tingkatan keempat karena terpisahnya mat dengan sebabnya. Ya, sebabnya yaitu bertemu hamzah itu di kalimat lain, ya.
karena terpisahnya mat dengan sebabnya yaitu hamzah, dan karena ukuran matnya diperselisihkan sama dengan mat wajib mutasil, yaitu antara 4, 5, bahkan sampai 6. Tapi sekali lagi perlu diketahui, karena ini sering sekali terjadi kesalahan, yaitu mat wajib dan mat jaiz dipanjangkan 6 harokat dalam riwayat Imam Hafiz. Ini salah ya. Tidak ada yang panjang 6 dalam riwayat Hafiz kecuali mat lazim dengan segala macam pembagiannya dan mat arid disukun untuk wajah yang ketiga. Selanjutnya mat badal menduduki tingkatan yang paling rendah karena semua mat yang disebut di atas sebabnya jatuh setelah mat. Sedangkan mat badal sebabnya yakni hamzah mendahului mat. Juga karena mat-mat tersebut di atas adalah asli, bukan sebagai ganti sesuatu yang lain. Sedangkan mat daripada mat badal ya, pada umumnya adalah pengganti daripada hamzah. Jadi dulu sudah saya jelaskan bahwa mat-mat yang panjangnya hanya 1 harokat, itu semuanya adalah mat tabi'i atau mat asli. Tinggal dikasih julukan apa gitu aja ya. Ya umpamanya khabira, ya itu tidak langsung aja dikatakan mat iwat, ya dia adalah mat tabi'i yang dijuluki sebagai mat iwat. Itu adalah mat asli. Nah, untuk mat badal ini dalam riwayat Hafiz itu digolongkan sebagai mat asli, panjangnya cuma 2 harokat. Tapi dalam qiraah sab'ah ada riwayat Imam Warash yang memanjangkan mat badal amana, iman, utu, itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kenapa? Karena itu adalah mat yang bertemu sebab, yaitu ketemu hamzah. Cuman hamzahnya mendahului matnya. Ya seperti amana, hamzah dulu baru mat. Ya. Kalau ya itu ya kemudian matnya di belakang. Ya. Julukan mat. Sebagian ulama tajwid ada yang menyebutkan banyak daripada julukan untuk macam-macam mat. Akan tetapi julukan itu tidak keluar dari istilah macam-macam mat yang telah kita sebutkan, dan semuanya tidak lepas dari pembagian dasar mat, yaitu mat asli dan mat far'i. Ya, kesimpulannya mat asli itu adalah sebagaimana aslinya mat. Aslinya mat itu cuma 2 harokat ya. Kalau ada mat kok lebih daripada 2 harokat berarti ya tidak aslinya mat ya. Ya, kalau dalam baca Al-Quran berlaku ada 2 harokat, ada 4 harokat ya. Tapi kalau selain Al-Quran ya, kan ya tidak diberlakukan ya. Ya seperti ya akhi, maksud ya akhi ya. Mane uridul ma, maksud anak uridul ma, seperti baca Quran aja ya. Ya. Jadi mat yang panjangnya 2 harokat itu semuanya adalah mat asli atau tabi'i. Cuman ada julukan-julukan. Sebagian ulama ada yang menyebutkan banyak daripada julukan untuk macam-macam mat. Akan tetapi julukan itu tidak keluar dari istilah macam-macam mat yang telah kita sebutkan,
dan semuanya tidak lepas dari pembagian dasar mad, yaitu asli dan far'i. Cukup kita sebut di bawah ini julukan-julukan mad sesuai dengan riwayat Imam Hafiz. Pertama, mad silah, ya, yaitu mad yang ada pada hak dhamir yang dijadikan kata ganti isim mufrad ghaib, yang didhammah dan disilah disambung dengan wawu, dan hak yang dikasrah disilah itu ya di kasrahnya dipanjangkan ya dengan ya, dengan syarat huruf yang sebelumnya dan yang sesudahnya bukan huruf sakin, seperti innahu huwa, ya, bihi basiroh, ya. Mad silah ini apabila tidak bertemu dengan hamzah seperti contoh di atas, maka dijuluki dengan mad silah qasiroh. Hal ini adalah sebagian daripada macam-macam mad asli. Dan jika mad silah itu bertemu dengan hamzah seperti intahu illa bi'idni min ilmihi illa bima sya', maka ia dijuluki dengan mad silah tawilah, mad silah yang panjang. Hal ini adalah sebagian daripada macam mad far'i, yaitu dia itu termasuk mad jaiz munfasil. Yang kedua, maddut tamkin. Mad tamkin yaitu mad yang yaitu mad dengan panjang 2 harokat yang wajib didatangkan untuk memisahkan antara 2 wawu. Ya, seperti amanu wa amilu. Ya, sebetulnya ya mad asli atau mad tabi'i saja, cuman kan ada kekhawatiran orang membaca dengan idgham amanu wa amilu, ya, maka dijelaskan dengan diberi julukan khusus maddut tamkin, amanu wa amilu. Bukan berarti terus diberi sabda amanu wa amil, ya tidak, ya. Julukan ini untuk menarik perhatian saja. Atau 2 ya seperti fi yaumaini, ya. Fi ada ya sukun, yaumaini ada ya lagi. Dengan maksud menghindari idgham atau isqat. Idgham itu 2 mad itu dijadikan satu. Kalau isqat seperti membuang salah satunya. Yakni kalau isqat yakni menghilangkan salah satu daripada 2 wawu atau 2 ya. Akan tetapi mad yang didandakan dengan tujuan tersebut jangan sampai menimbulkan saktah. Karena dulu ada kiai yang mengajarkan mad tamkin itu seperti saktah. Fi yaumin, ya, fi atau amanu wa amilu. Sampai katanya ada yang menanyakan ke Imam Masjidil Haram sana, yang betul bagaimana, ya. Ternyata ya biasa saja, ya. Tidak ada sabda. Mad ini adalah salah satu macam daripada mad asli atau tabi'i. Sebagaimana ada ulama yang mengatakan bahwa mad tamkin adalah setiap ada 2 ya, yang pertama bertasdid dan berharokat kasrah. Ini pendapat lain lah. Sedangkan yang kedua sakinah seperti hoyyaitum an-nabiyyin, ya. Ya. Mad semacam ini disebut mad tamkin, yang artinya menguatkan, karena mad itu keluar dalam keadaan kuat dengan adanya tasdid. Jadi contoh mad tamkin itu amanu wa amilu fi yaumin, ya. Tapi ada yang mengatakan enggak, contoh mad tamkin adalah kalau ada 2 ya yang pertama tasdid, yang kedua adalah mad adalah sukun, ya. Itu baru disebut mad tamkin. Seperti khuyyitum nabiyyin, ya. Yang ketiga mad iwad, yaitu mad yang timbul ketika waqaf pada tanwin nasab seperti afwaja, basira,
tanwin dibaca dengan alif sebagai iwat atau ganti daripada tanwin, ya. Ini adalah salah satu macam daripada mat tabi'i, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa mat iwat adalah mat yang mengiringi hak kinayah didahului oleh kalimat fi'il yang dibuang akhirnya karena adanya amil yang menjazmkan seperti yu'addihi ilaik, ya. Nuwallihi ma tawalla, itu aslinya kan yu'addih ilaik, nuwallih ma tawalla. Apabila bertemu dengan hamzah maka hukumnya sama dengan mad jaiz munfasil, apabila tidak maka sama dengan mad tabi'i. Kemudian yang keempat adalah mad mubalaghah, yaitu seperti mad pada lafaz la ilaha illa anta subhanaka bagi orang yang membaca mad jaiz munfasil dengan qasr. Jadi di riwayat Imam Hafiz itu kan ada thariqah membaca mad jaiz panjang, baik itu 4 atau 5 harokat, juga boleh dibaca dengan qasr 2 harokat. Maka ini perlu saya sebutkan bahwa mad jaiz panjang itu mengikuti thariqat asy-Syatibiyah. Jadi bacaan Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, thariqat asy-Syatibiyah. Sedangkan mad jaiz pendek itu riwayat bacaan Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, thariqat Thayyibatun Nashr. Ya. Nah, bagi yang membaca pendek, kok dia itu membaca la ilaha illallah khusus la ilaha illa anta atau la ilaha illallah, la-nya dibaca panjang, la ilaha loh. Gimana Anda kok membaca panjang padahal selain ini mad jaiznya dibaca pendek? Oh iya, khusus untuk la ilaha illallah tetap saya berlakukan panjang untuk mubalaghah, ya. Ini menguatkan kata-kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain. Ini kaitannya adalah makna. Yang terakhir adalah mad farqi, yaitu mad pada alif yang didatangkan untuk menggantikan hamzah wasal pada lafaz al-ana, Allahu al-zakaraini. Ya, cuman panjangnya saya menyebutkan dalam pengajian ini beda-beda, tapi sebenarnya harus 6 al-ana, ya. Ketika memakai alternatif ibdal, ya, ibdal. Jadi asalnya kan al-ana, ya. Kemudian hamzah yang kedua diganti dengan alif, itu istilahnya adalah ibdal, menjadi al-ana. Ketika memakai alternatif ibdal, mengganti hamzah dengan alif dengan mad tawil 6 harokat. Mad ini disebut mad farqi, yang berarti membedakan, karena mad ini berperan sebagai pembeda antara istifham, yakni pertanyaan, dan khobar, yakni berita. Mad ini tidak lain adalah satu bagian daripada mad lazim kilmi musaqqal atau mukhaffaf. Jadi kadang ada orang yang terus bertanya, kok nggak sama ya kata, ada yang mengatakan al-ana itu mad lazim kilmi mukhaffaf. Demikian pula az-zakarain dan Allah. Kok ada yang mengatakan mad farqi? Ya kedua-duanya, ya. Kalau dilihat dari segi bertemunya panjang bertemu dengan sukun pada al-ana dan mad bertemu tasdid pada Allah dan az-zakarain, maka dia adalah jenis mad lazim kilmi. Apabila dilihat dari sebab makna, ya. Jadi kalau al-ana sekarang, kalau
al-ana, apakah sekarang. Walaupun dibaca maknanya tetap apakah sekarang. Jadi mengandung istifham. Maka dia diberi lagi sebutan maddul farqi. Boleh-boleh saja jadi orang itu ada beberapa julukan, satu orang beberapa julukan ya. Mad juga begitu ya. Tapi sebenarnya mad mubalaghah dan mad farqi itu mestinya tidak usah masuk dalam tajwid ya. Karena tajwid itu mengurusi sebab-sebab lafadz, yaitu mad bertemu hamzah, mad bertemu tasydid atau sukun ya. Tapi kalau karena makna ini mengandung arti pertanyaan, ini mengandung arti menguat-nguatkan, melebih-lebihkan, itu kan urusan makna. Semestinya tidak masukkan dalam tajwid, khususnya dalam pembagian mad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi keterangan tambahan seputar mad-mad di pembuka surat ini, yaitu huruf-huruf hijaiyah pembuka surat itu terdapat di 29 surat, dan huruf-huruf itu ada 5 macam. Yang pertama adalah ahadiyah, terdiri dari 1 huruf. Yang semacam ini terdapat pada 3 surat, yaitu Nun, Sad, Qaf. Yang kedua sunaiyah, terdiri dari 2 huruf. Yang semacam ini terdapat pada 9 surat, yaitu Toha, Tosin, Hamim, Yasin. Ini tidak membahas ukuran panjangnya, membahas berapa hurufnya gitu aja ya. Kemudian yang ketiga sulasiyah, yakni terdiri dari 3 huruf. Yang semacam ini terdapat pada 13 surat, yaitu Alif Lam Mim di awal surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Dan Alif Lam Ra di awal surat Yunus, surat Hud, dan surat Yusuf dan Ibrahim. Oh ya, dan Al-Hijr. Juga Tosim Mim di awal surat Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Yang keempat rubaiyah, terdiri dari 4 huruf. Yang semacam ini terdapat dalam 2 surat, yaitu Alif Lam Mim Shad, surat Al-A'raf, dan Alif Lam Mim Ra di awal surat Ar-Ra'd. Yang terakhir khumasiyah, terdiri dari 5 huruf. Yang semacam ini terdapat dalam 2 surat, yaitu awal surat Maryam, Kaf ya Ain Shad, dan Hamim Ain Sin Qaf di awal surat Asy-Syu'ara. Ini 5 huruf ini banyak. Untuk Kaf ya Ain Shad itu tidak butuh nafas panjang, karena yang dipanjangkan 6 harakat atau isba hanya kaf,
dan short. Untuk ainnya boleh 6, boleh 4. Untuk haya masing-masing 2. Tapi kalau hamim, ain, sin, qaf itu ya hanya hak saja yang pendek ya. Nah ini sepertinya ada pendapat gitu ya, bahwa itu tidak boleh diputus ya, harus disambung ya, harus tarik nafas. Hamim ain sin qaf. Ya. Namun karena di Al-Quran itu, di mushaf ternyata diputus dengan ayat. Hamim, ayat, kemudian ain, sin, qaf. Berdasarkan waqaf di setiap ayat itu boleh, maka ya tidak apa-apa. Hamim, waqaf, terus ain, sin, qaf ya.